Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Tarmana. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-26. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian jangka sorong dan bagaimana cara menggunakan jangka sorong sebagai alat ukur dasar. Nah, bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Dan rahang dalam ini terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Nah, ini rahang geser dan rahang tetap. Nah, berfungsi rahang dalam ini untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda. Misalnya kalau kita mengukur diameter tutup botol, nah ini menggunakan rahang dalam. Nah, yang kedua, rahang luar. Ini bagian rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Ini rahang gesernya, ini rahang tetap. Kegunaannya untuk mengukur bagian luar suatu benda. Misalnya mengukur ini diameter luar tutup botol, misalnya ini ya, dengan rahang bagian luar. Kemudian mengukur ketebalan papan, misalnya ini menggunakan rahang bagian luar. Nah, yang ketiga ini adalah skala utama. Ini skala utama. Nah, ini ada dua macam skala. Yang atas menggunakan satuannya inch, kalau yang ke bawah ini adalah sentimeter. Ini berfungsi untuk menyatakan ukuran utama. Dan yang selanjutnya ini adalah skala nonius. Skala nonius ini ada dibagi 20 bagian. Jadi satu skalanya ini adalah 0,05 mm. Jadi berfungsi skala nonius untuk menambahkan tingkat akurasinya dari jangka sorong. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tangkai pengukur kedalaman. Ya, kita akan mengukur ini berapa, misalnya ini kedalaman tabung reaksi, kita bisa ukur dengan bagian pengukuran dalam jangka sorong. Nanti ini didorong, nanti selanjutnya ini adalah baut untuk pengunci. Jadi pada waktu kita mengukur suatu benda, misalnya ini botol diukur ya, tutup botol. Nah, ini harus dikunci. Supaya apa? Supaya ini rahang gesernya tidak bergerak dan skalanya juga tidak bergerak. Dan ini bendanya tidak jatuh. Ya, jadi ini sudah dikunci gitu. Itu fungsi daripada baut pengunci. Atau ini adalah, nah itu untuk bagian-bagian jangka sorong. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama harus kita lakukan yaitu rahang bagian atas dan bagian dalamnya itu kita impikan gitu, sehingga skala utama dengan skala noniusnya itu harus sejajar. Ini dapat dilihat, ini sejajar ya, skala utama dengan skala noniusnya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengukuran. Misalnya tadi kita akan mengukur diameter tutup botol, diameter dalam tutup botol, maka yang kita pakai itu adalah rahang bagian dalam. Jadi yang ini yang kita pakai untuk pengukuran diameter bagian dalam tutup botol.
Caranya bagaimana? Nah, kalau setelah ini kita kunci supaya tidak bergeser ya. Nah, baru kita lihat ini skalanya berapa. Ini, kalau sudah dikunci ini bisa dilepas. Kita lihat skalanya berapa. Skala utamanya kita lihat. Ini kan ada 0 di sini tuh ya, skala noniusnya kita mulai membaca dari 0. Jadi skala utamanya 3, ini kan 3. Nah, yang kebetulan yang 1 2 ini sejajar dengan angka noniusnya 0, jadi dapat kita tuliskan ini 3,2 cm. 3,2 cm. Selanjutnya nanti kita lihat garis noniusnya yang sejajar dengan skala utama. Nah, ini ada pada skala yang ke 1 ya. Jadi kalau kita lihat ini ada berapa? 1 2. Jadi ini ada 2 kali 0,05. Jadi ditambah nanti itu skala noniusnya 2 dikali 0,1, skalanya kan 0,05. Ini satuannya milimeter. Nah, jadi 3,2 cm. Yang skala utamanya satuannya dalam senti, kemudian yang bawah itu kan dalam milimeter. Jadi 2 kali 0,05 ini adalah 0,1 milimeter. Nah, nanti ini dirubah ke senti, yaitu dibagi 10 ya, sehingga nanti ini menjadi 3,2 cm ditambah 0,01 cm. Jadi hasilnya 3,21 cm. Nah, jadi diameter dalam tutup botol ini adalah 3,2 cm. Mengukurnya tadi dengan rahang bagian dalam. Sekarang kita akan menggunakan rahang bagian luar, yaitu misalnya untuk mengukur ini diameter luarnya berapa. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kita lihat ini berapa hasilnya. Ya, nah ini 3 yang sejajar dengan 0 ini akan 1 2 3 1 2 3 4 5 ya. Jadi 0-nya di antara 5 dan 0 jadi 3, 1 2 3 1 2 3 4 5 antara 5 dan 6 3. Jadi yang ini adalah 3,5 ya, 3,5. Nanti lebihnya dilihat di skala nonius berapa, 3,5 berapa. Ini satuannya senti, yang atas itu ditambah yang bawahnya kita lihat ini yang sejajar garis nonius dengan skala utama berapa. Nanti kita lihat di sini ada berapa yang sejajarnya. Nah, kita lihat sejajarnya ya dengan. Nah, ini ya skala yang ke-6 ini ya. Jadi ini kita lihat ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di 12 dikali 12 dikali 0,05 mm. 3,5 cm ditambah 12 kali 0,05.
3,5 cm yang skala utamanya ditambah skala noniusnya, yaitu 12 kali 0,05 sama dengan 0,6 mm. Nah, ini nanti dirubah ke senti, 3,5 yang skala utamanya ditambah 0,6 dibagi 10 ya ke senti, jadi ini 0,06, jadi hasilnya 3,56 cm itu. Jadi bagian dalamnya botol tadi diameternya 3,2 cm, kemudian bagian luarnya 3,56 cm. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai bagian-bagian jangka sorong dan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.